Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Rifki Putra Pratama selaku mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 Universitas Asahan, Medan. Saya mengajar di SMA Asafiyah 01 Jakarta. Hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 yang akan dilaksanakan pada kelas 11 IPA 1 dengan materi program linear. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji untuk perbaikan saya pada pembelajaran berikutnya agar lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana keadaan kalian? Ada yang sakit? Hah? Ada yang sakit nggak? Ada. Sehat. Ada yang punya masalah? Setiap manusia pasti punya masalah, cuma tergantung mereka yang menghadapinya. Ada yang dia punya masalah diperlihatkan, ada yang dia punya masalah diem-diem aja seolah dia tidak punya masalah. Yang jelas hidup itu setiap manusia punya masalah. Oke? Nah, silakan disiapkan. Pak. Ya, disiapkan. Silakan. Siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan absen terlebih dahulu. Tolong yang namanya dipanggil angkat tangan dan bilang hadir. Kelas 11 MIPA 1. Hadir ya? Hadir. Ada? Hadir. Ahmad Hailani Hadir, Pak. Alicia Selma. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum dimulai, yang masih menggunakan Twitternya dibuka. Yang masih main HP, handphonenya disimpan di dalam tas. Jadi selama pembelajaran tolong diperhatikan dengan baik. Sudah? Nah, bajunya juga sudah rapi semua. Udah ganteng, betul. Bangnya udah ganteng. Panas tapi panas. Berarti udah siap buat belajar hari ini. Siap. Hari ini kita akan belajar mengenai bab program linear. Dan untuk hari ini hari spesial karena kalian belajarnya itu nggak seperti biasa, nggak hanya mendengarkan saya bicara. Setelah itu saya kasih latihan contoh soal dan kalian latihan tidak. Hari ini saya akan terapkan pembelajaran menggunakan model problem based learning. Apa itu problem based learning? Jadi suatu model pembelajaran di mana kalian akan berdiskusi ya, secara berkelompok. Saya berikan masalah tentang kehidupan sehari-hari. Coba kalian diskusikan, kalian cari penyelesaiannya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan aturan-aturan yang ditentukan. Program linear ini merupakan lanjutan dari materi yang pernah kalian pelajari, yaitu sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Ya, masih ingat? Yang menggambar-gambar. Kalian menggambar-gambar gimana? Yakin? Nah, itu kan masih ingat. Yang lain saya yakin juga masih ingat. Untuk pembelajaran program linear ya, kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu kalian dapat menjelaskan program linear dua variabel dengan dan metode penyelesaiannya dengan masalah kontekstual.
Dan yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Selanjutnya, untuk mencapai kompetensi dasar, ini indikator atau langkah-langkah yang kalian perlu capai. Coba dibaca. Kayak baca kayak. Indikator yang pertama mengidentifikasi konsep program linear dua variabel. Yang kedua menganalisis konsep ketidaksamaan linear dua variabel. Yang ketiga memecahkan masalah ketidaksamaan linear dua variabel dan nilai optimum fungsi objektif. Terus yang keempat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Nah, ini indikator atau langkah-langkah yang perlu kalian capai untuk mencapai KJ yang tadi sudah saya berikan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dalam materi program linear. Nah, silakan yang lain dibaca. Andi. Tujuan pembelajaran. Satu, setelah memahami konsep sistem ketidaksamaan linear dua variabel, siswa dapat menganalisis konsep program linear dengan tepat. Dua, setelah berdiskusi materi nilai optimum, siswa dapat memecahkan masalah nilai optimum fungsi objektif dengan tepat. Tiga, setelah memahami konsep sistem ketidaksamaan linear dua variabel, siswa dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan sistematis. Jadi setelah step-stepnya yang tadi kalian pelajari, diharapkan ya, kalian bisa mencapai dari tujuan pembelajaran ini. Tercapai semua, kalian bisa memahami konsep, kalian bisa menentukan nilai optimum. Yang ketiga, kalian bisa menentukan memecahkan masalah, optimasi dari soal konteks dual. Kenapa sih kalian harus belajar tentang program linear, materi program linear? Gunanya buat apa? Apakah dia pakai di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, menurut kalian gimana? Terpakai atau enggak? Bisa jadi. Kepake enggak, ayo? Hah? Kepake. Nah, gunanya buat apa? Nah, salah satu kegunaan program linear untuk menghitung keuntungan maksimum itu bisa. Jadi nanti kalau kedepannya kalian ada yang jualan nih, ada yang bisnis, nah kalian bisa menggunakan konsep program linear untuk menghitung keuntungan maksimum yang bisa kalian dapat. Terus apa lagi? Bisa menghitung pengeluaran minimum. Nah, contohnya apa? Ketika nanti kalian punya bisnis juga nih, misalkan saya punya bisnis mau bikin suatu makanan, nah, itu bisa dihitung nanti gimana caranya biar uang yang saya keluarkan itu sedikit atau minim. Itu bisa kalian gunakan konsep dari program linear. Nah, itu salah satu kegunaannya seperti itu. Nah, sekarang untuk definisi program linear itu sendiri, yaitu program linear merupakan suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan optimasi nilai maksimum dan minimum. Nah, permasalahan yang berhubungan dengan program linear selalu berhubungan dengan fungsi objektif. Nah, apa sih fungsi objektif? Nah, jadi nanti fungsi objektif itu merupakan suatu fungsi untuk menghitung nilai dari maksimum dan nilai minimumnya. Dan dalam hal ini optimasi berupa memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objek. Jadi kalian nanti akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk menyelesaikan permasalahan program linear, nah berikut langkah-langkahnya. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal tentang program linear, yang pertama kalian harus memahami dulu masalahnya. Apa sih masalah dari soal tersebut? Kalian harus pahami. Nah, kalau sudah kalian paham, kalian menyusun rencana. Rencananya disusun. Nah, rencananya itu gimana sih? Kalian bisa memodelkan
permasalahan tadi ke dalam model matematika. Nah, setelah kalian modelkan, yang ketiga kalian melaksanakan rencananya. Nah, rencana kalian hitung model yang sudah ditentukan tadi ke dalam bentuk pertidaksamaan program linear. Nah, setelah kalian sudah dapat model, kalian menggambar grafik. Nah, tujuan menggambar grafik itu untuk mengetahui daerah penyelesaian, di mana nanti di daerah penyelesaiannya itu ada yang namanya titik pojok. Nah, titik pojok itu titik yang ada di pojok dan berbatasan dengan garis lain, ya, atau titik yang terbentuk dari dua buah garis, nanti ada namanya titik pojok. Setelah kalian bisa menentukan titik pojok, nah lalu titik pojok itu dihitung untuk menentukan nilai optimumnya. Setelah kalian hitung, nanti ketahuan yang mau dicari minimum atau maksimum. Di situ terlihat, oh berarti kita dapat nilainya segini. Nah, semua itu didapat dari nilai optimum. Biar lebih jelas, silakan kalian simak video ini. Apalagi dengan media matematika. Tolong Kita dijelaskan. akan belajar program linear dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jika tidak menjual donat dan hanya menjual 10 cupcake saja, maka uang yang didapatkan Rp70.000. Jika tidak menjual kue, tentu saja tidak mendapatkan uang. Jika hanya menjual 8 donat saja dan tidak menjual cupcake, maka uang yang didapatkan Rp80.000. Dan jika menjual 4 donat dan 6 cupcake, maka uang yang didapatkan Rp82.000. Jadi pendapatan maksimalnya Rp82.000 dengan menjual 4 donat dan 6 cupcake. Mudah-mudahan kuenya laris dan habis terjual. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Nah, ya. Di video tadi ada apa? Cupcake sama donat. Cupcake sama donat itu diapain tadi? Mau dijual. Jadi ada seorang pedagang mau jualan donat dan cupcake. Kenapa sih harus pakai dihitung dulu untuk menentukan keuntungan maksimumnya? Karena di dalam, nah betul kata Ridwan. Jadi di dalam permasalahan pedagang tersebut dia mengalami kendala. Kendalanya apa Ridwan? Persediaannya terbatas. Persediaan bahan dan tempat. Ya. Kalau bahannya banyak sih nggak usah dihitung. Nah, atau misalkan tempatnya banyak seperti tadi. Nah, karena di video bahannya cuma berapa tadi? Berapa gram? Nah, 240. Gimana caranya 240 gram itu menjadi kue? Nah, donat dan cupcake sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan atau mendapat untung sebesar-besarnya. Dan hanya tadi apa? Tempat displaynya hanya 10 betul. Nah, jadi karena ada kendala maka perlu dihitung dengan nilai optimum. Bangun. Oh iya Pak, malam begadang. Malam belajar, sampai malam belajarnya. Makanya pagi nyampe sekolah ngantuk. Jadi kendala-kendala seperti itu ya yang diharapkan dapat diselesaikan oleh konsep program linear agar kalian nantinya ketika
kalian kedepannya kan kita nggak tahu. Misalkan di antara kalian ada yang berdagang atau bisnis. Nah, di dalam bisnis itu kalian punya kendala seperti tadi contohnya, ketersediaan bahan atau ketersediaan tempat atau semacamnya. Nah, konsep inilah yang bisa digunakan. Sekarang coba kalian duduk di kelompoknya masing-masing yang sudah pernah dibuat pada pertemuan selanjutnya. Ayo silakan. Berarti pada pertemuan sebelumnya, bukan selanjutnya. Ayo silakan. Dah, saya akan bagikan membuat kegiatan untuk kalian diskusikan. Buat kelompok 1. Nah, jangan lupa tulis kelompoknya, kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2, kelompok 3, Cibita, kelompok 4. Nah, coba silakan kalian diskusikan. Nah, di situ ada permasalahan mengenai program linear dan langkah-langkah penyelesaiannya. Silakan. Dan silakan. Ya, silakan didiskusikan coba. Jadi gini nih. Ada satu. Kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Gimana hasil diskusinya? Ada kendala? Enggak sih, Pak. Nah, nanti aja dengan linking, jangan buru-buru. Ya, masalahnya dibaca baik-baik. Kalau dari awal ada yang keliru sampai akhir pasti keliru. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, kalau ada yang bingung. Kelompok 2 gimana? Aman? Nah, lanjut dikerjakan. Nah, kalau ada yang bingung ditanyakan ya. Kelompok 3 gimana? Aman? Gak ada masalah? Lanjut. Kalau bingung nanti silakan ditanyakan. Dan kelompok 4 ini yang laki-laki ikut nimbrung sini. Gue kelompok 4 mayoritas laki-laki.
Iya tadi Pak, tadi dia. Wanita nih Pak. Aman. Nanti kerja belum Silakan diselesaikan. Kalau bingung, tanya. Bisa berpikir. Dibaca baik-baik. Nah, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk kalian menyelesaikan lembar kerja. Silakan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kelompok 4. Silakan dari kelompok 4 dipresentasikan. Kiriman buku sebanyak 600 buku akan diletakkan di rak besar kecil. Apabila dapat menampung 300 buku, rak kecil dapat menampung 100 buku. Perpustakaan akan menampung tidak lebih dari 500 buku. Harga satu rak besar Rp750.000, sedangkan rak kecil Rp500.000. Dan ini didapatkan dari soal yang di atas. Jadi kayak gini sebenarnya kalau ini kalau ada ini dikatakan Nah, sebelum lanjut, apakah kelompok lain sama? Iya. Nah, ini ada yang berbeda. Apa materi? Nah, apa yang berbeda? Apakah sudah benar? Ayo, kelompok 3. Gimana? 5 diganti jadi 1. Nah, jadi banyaknya rak yang dapat ditampung. Ya, sebelum lanjut, ini dia rak besarnya itu dia 1, rak kecilnya 1. Untuk batasannya, yang pertama dia 9 rak, yang kedua dia 5, karena maksimum 5. Nah, ini tambahannya. Jadi untuk koreksi kelompok 4 nanti diperbaiki lagi ya. Kita terima kasih untuk kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan. Untuk selanjutnya kelompok 3 deh. Ayo maju. Oh iya 3. Kelompok 3.
Menyusun model matematika dan kendala banyaknya rak buku yang dapat ditampung. Perpustakaan hanya akan menampung tidak lebih dari 5 rak buku. Kendala 2, X plus Y kurang dari 5. Yang kelima, persyaratan non negatif. X lebih dari 0. Dan dia juga lebih dari Lebih dari 0. Kenapa X dan Y-nya lebih dari 0? Ada yang tahu? Nah, betul. Yang ini yang karena nggak mungkin hasilnya Negatif. Setelah kita dapat menentukan nilai di pojok, kita dapat menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Jadi di sini ada substitusikan nilai X dan Y yang dapat pada titik pojok ke dalam fungsi objektif. Maka kita dapat menentukan nilai optimum dari masalah tersebut. Jadi titik pojok yang pertama itu ada 3 eksternal, fungsi objektifnya itu 3 750 ditambah 0 500 sama dengan 2250. Dan hasilnya itu jadi 2250. Yang kedua ada 0 sama 5. 0 itu 750 ditambah 5 sama 500 sama dengan 0 dikurang 2500 hasilnya 2500. Titik pojok ketiga itu ada 2 sama 3. Fungsi objektifnya itu 2 750 ditambah 3 dan kurang 500 sama dengan hasil 500 itu langsung 100. ditambah. Ditambah ya? Nggak kelihatan. Ditambah. Nah, Jadi di 1.500 ditambah 500 sama dengan 3.000. Jadi ditambah di atas, kita dapat simpulkan bahwa nilai optimum masalah tersebut adalah 3 juta. yang lain gimana? Kelompok yang lain? Sama. Tadi ada yang beda, nanti lihat perbedaannya apa. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang saya mau ngasih sedikit pembaikan. Jadi untuk nilai optimum yang belum lengkap silakan diisi. Fungsi objektifnya ini diisi. Nah, fungsi objektifnya tadi apa yang sudah kalian dapat? 750.000. Ini juga sama, 500.000. Jadi misalkan kalau misalkan tempatnya kurang gimana? Ribunya boleh dicoret dulu, dihilangkan dulu sama seperti yang ini. Jadi untuk perhitungan di sini tadi kelompok 3 menghilangkan 03 di belakang. Jadi di akhir itu dia tinggal hasilnya ditambahkan 3 buah 0 di belakang. Begitu pula juga dengan yang ini. 500. Dan sebenarnya ada satu lagi, yaitu titik 0,0 yang sama yang sudah dijelaskan tadi, ada di video yang sudah kalian tonton. Ya. Cuma biasanya titik 0,0 itu dia tetap hasilnya 0. Jadi boleh ditulis, boleh juga enggak. Ini 75, ini 500. Dan hasilnya 0. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini hasil dari permasalahan yang sudah kalian diskusikan tadi. Ya. Nah, kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah kalian mendiskusikan masalah yang diberikan dalam LKPD dan menyelesaikan, bagaimana tanggapan kalian mengenai program linear dan apa perasaan kalian setelah kalian dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, coba silakan angkat tangan. Atau kalau malu untuk angkat tangan, boleh ngomong langsung. Silakan. Ayo gimana? Gimana Naura? Gimana tanggapan kamu tentang LKPD tadi yang sudah kalian dapat memahami materi yang diberikan, terus juga
Jadi perasaan awal seperti itu. Jadi dia sudah bisa menemukan jawabannya sendiri. Yang lain? Kelompok yang lain? Gimana? Sampai situ jadi merasa berhasil gitu kalau dia dapat jawabannya. Jadi merasa ada perasaan puas berhasil, bisa berhasil menyelesaikan soal tersebut. Nah kalau sudah LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ini kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Gimana, capek? Capek? Capek, cuma senang katanya. Lagi takut dia, Pak. Dan di akhir, sebelum kita lanjut ke penutup pembelajaran hari ini, coba kalian simpulkan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian dapat setelah kalian mempelajari materi program linear. Coba kalian simpulkan pembelajaran hari ini ya, yang kalian dapatkan. Silakan, Anissa. Apa yang kamu dapatkan setelah hari ini kita belajar mengenai program linear? Yang pertama itu, setelah mempelajari program linear, saya bisa menghitung nilai maksimum dan minimum dari suatu permasalahan kontekstual. Yang kedua, langkah-langkah untuk menyelesaikan program linear itu ada 4. Yang pertama, menentukan titik, potong, sumbu X dan Y. Kemudian, menggambar grafik, penyelesaian, dan pertidaksamaan linear. Yang ketiga, menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian. Yang terakhir, menentukan nilai optimasi. Yang terakhir, kamu bisa menentukan nilai optimasi. Nah, optimasi itu berarti minimum atau minimum, tergantung yang diminta. Ya. Jadi yang Anissa dapatkan hari ini itu dia dapat menghitung nilai optimasi. Dan kedua, dia tahu mengenai langkah-langkah menyelesaikan program linear. Tadi langkah-langkahnya apa aja Nisa? Yang pertama menentukan Titik potong sumbu. titik potong sumbu X dan Y. Yang kedua, Menggambar grafik menyelesaikan dari pertidaksamaan linear. nah, menggambar grafiknya dari pertidaksamaannya. Yang ketiga, Menentukan titik potong dari daerah penyelesaian. menentukan titik potong dari daerah penyelesaian. Yang terakhir, menentukan nilai optimasi. Nah, tepuk tangan untuk Anissa. Capek? Istirahat. Istirahat. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ya, kita relaksasi dulu, perenggangan, biar otaknya nggak tegang. Ya. Otaknya yang udah tegang, biar rileks lagi. Makan sih Pak biar. Makan, ya nanti kalau udah bel kita makan, kalau dia istirahat kita makan. Istirahat dong, Pak. Ya. Nah, saya akan kasih sedikit game. Jadi, tolong kalian ikuti instruksi saya. Kalau kalian disuruh megang kuping, ya pegangnya kuping. Kalau disuruhnya megang bahu, ya bahu. Bahu yang mana? Bahu. Kalau disuruhnya megang hidung, hidung. Ya. Perhatikan baik-baik. Kalau suruh megang kepala, ya kepala. Kepala. Nah, pegang kuping, pegang hidung, pegang bahu, semuanya masih kok. Oh, belajar lagi. Habis makan. Masih ada pelajaran lain. Habis ini fisika. Wah,
sudah belajar matematika, habis itu fisika luar biasa. Gila, Udah IPA mah biasa. Tadi sudah lakukan perenggangan. Nah, untuk saya tahu kalian sudah menguasai atau belum ya, materi yang hari ini dipelajari, dan saya juga pengen tahu seberapa dalam kalian memahami materi hari ini. Nah, untuk itu saya akan adakan tes kognitif ya, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Nah, coba silahkan dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit. Silahkan. Bukunya dibuka. Saya dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan dari belakang, opas saja ke depan. Bukunya dikumpulkan. Dibuka bukunya. Boleh dibuka, bolehnya dibuka. Ya. Ayo. Nah, karena kalian sudah menyelesaikan tes formatif, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi kalian, sebelum saya akhiri untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, tolong sebelum saya berikan materi di pekan depan, kalian kenalan dulu, cari informasi mengenai sistem persamaan 3 variabel di media manapun. Bisa di buku paket, di LKS, atau di internet. Ya. Jangan sampai kalian puas setelah kalian bisa belajar media hari ini, kalian merasa bisa, jangan puas sampai di sini, karena masih banyak hal yang perlu kalian pelajari. Kalau kalian mau maju, kalian harus terus berusaha belajar. Jangan sampai kalian puas dengan pencapaian hari ini. Sekian pembelajaran hari ini saya cukupkan. Bila bisa dibilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.